Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada matrikulasi baca Al-Quran di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Pada materi pertama yang lalu, kita sudah belajar mengenai makhorijul huruf dan kalian juga sudah membuat videonya. Kemudian ada beberapa catatan dari video-video yang sudah dikirimkan, ada yang sangat bagus, ada yang masih sedang. Tapi saya yakin kalian sudah bisa, cuman agak grogi saja dan karena belum terbiasa. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apa saja toh isi dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu? Yuk, mari kita cek bersama. Yang pertama, jenis-jenis hukum bacaan nun sukun dan tanwin atau tanwin itu ada 5. Ada idhar, ada idgham ma'al huna, ada idgham bila huna, iklab, dan ikhfa. Idhar secara bahasa artinya jelas. Jadi apa yang dibaca jelas? Yang dibaca jelas adalah huruf nun sukun atau tanwinnya nanti. Kemudian idgham ma'al hunnah. Di sini mungkin agak asing juga untuk kalian. Ma'al di sini bisa disamakan dengan bi. Maka kalau bisa kita terbiasa menyebutnya idgham bi gunnah atau masuk dengan dengung. Kemudian yang kedua idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Ini saudaranya idgham bi gunnah. Kemudian iklab membalik atau mengganti. Kemudian ikhfa samar-samar. Oke, kita mulai dari idhar terlebih dahulu. Hukum bacaan idhar secara bahasa dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan jelas, artinya jelas. Menurut ilmu tajwid, pembacaan non mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf idhar maka dibaca jelas. Macam-macam huruf idhar antara lain yang pertama di sini sudah muncul huruf ain. Kemudian berikutnya ada huruf hamzah, kemudian ha, kemudian kha, ghain, dan ha. Di sini secara urut maka kita dapat membacanya a, ga, ain, ghain, kha, dan kha. Ini semua huruf halqi, maka disebut juga idhar halqi atau tenggorokan. Contohnya seperti ini. Apabila ada nun mati atau nun sukun, biasanya seperti ini, bertemu dengan salah satu huruf dari idhar halqi, huruf tenggorokan, yakni ada di sini dicontohkan hamzah atau alif, sama ya. Di sini seperti di sini alif atau hamzah, maka nun sukun ini nanti akan dibaca jelas. Contohnya yan a, bukan yai a, tapi yan a. Nun sukun terbaca dengan sangat jelas dan tegas. Yan a. Kemudian contohnya apa lagi ya? Di sini ada ha, coba kita huruf h. Di sini ada nun sukun, kemudian setelahnya ada huruf h. Maka nun sukun ini akan kita baca dengan jelas. Contoh yan ha. Yan ha. Ingat, biasanya kalau di kakak kelas kalian itu kelirunya begini. Nun sukun bertemu dengan ya, yang ditunjuk adalah huruf sebelumnya, padahal yang benar adalah huruf setelahnya. Maka apabila nanti kalian menjumpai sebuah soal ketika ulangan mungkin bertemu dengan seperti ini, maka lihat setelah nun sukun itu ada huruf apa. Kalau ada huruf H berarti disebut idhar. Oke, berikutnya kalau ini non sukun maka berikutnya adalah tanwinnya. Apa itu tanwin? Nih contohnya nih ada fathah tanwin atau fathah tain. Ada dhammah tanwin nih. Ada juga kasroh tanwin atau kasroh tain. Ini ada beberapa versi ya untuk dhammah tanwin ya. Biasanya ada yang di atasnya melengkung begini ya. Yang ininya hilang. Oke.
Kita contohkan, misalkan di sini ada huruf H, di sini ada dhammah tanwin, kemudian setelahnya ada huruf H, maka kita baca alimun, hakim, alimun. Ini jelas. Jadi pembacaan tanwinnya jelas. Misalkan lagi ada kasroh tain di sini, huruf H, yauma idzin, yauma idzin khasyi'ah. Nah, ini kasroh tainnya sangat jelas. Nah, oke, kita kembali. Nah, tadi idgham sudah, maka kita masuk ke idgham ma'al hunnah. Idgham secara bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Apa yang dileburkan? Yaitu huruf nun sukun tadi atau tanwin tadi. Di sini ada dua jenis, ada idgham ma'al hunnah dan idgham bila hunnah. Idgham ma'al hunnah bisa disamakan dengan idgham bi hunnah, atau secara bahasa idgham itu masuk, ma'al atau bi itu dengan, hunnah itu berdengung. Ingat di sini hunnah dengung. Dan ada pula yang tidak boleh digendongkan, digunahkan, yaitu idgham bila hunnah. Idgham masuk, bi dengan la tanpa. Jadi bila hunnah itu masuk tanpa berdengung. Kita lihat contohnya. Nah, huruf-huruf idgham ada 4 untuk yang idgham ma'al hunnah, yaitu ada waw, ada ya, ada nun, ada mim. Kemudian idgham bila hunnah yang tidak boleh berdengung itu ada dua, cuma dua. Diingat-ingat ya. Ada lam dan ada juga ro. Kita contohkan untuk idgham ma'al hunnah terlebih dahulu. Di sini apabila ada non mati atau non sukun seperti ini bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini. Saya contohkan ya. Di sini kita akan membacanya bukan an, kalau tadi yang idhar itu an, kalau yang berikutnya adalah ayya. Nah, dia berdengung tapi juga masuk ke huruf berikutnya. Ayya, ayyadribu. Baca lengkapnya, ayyadribu. Kemudian berikutnya kita contohkan pada mim. Ini juga berdengung, ini juga sama berdengung ya. Bukan min. Kalau min tadi idhar, ingat tadi idhar itu jelas. Kalau ini idgham ma'al hunnah, berarti si huruf non sukun ini harus masuk ke mimnya. Jadi dia hilang, maka dia akan masuk ke sini seolah-olah ini ada tasdidnya. Mim mashhadin, mim mashhadin. Bisa dipahami ya? Mim mashhadin. Di sini ada nun sukunnya seolah-olah hilang. Dia itu masuk ke sini, kemudian mimnya ditasdidkan. Bagaimana kalau wawu? Sama. Kita baca miwali, miwali. Oke. Nah, ini tanwin. Tanwin itu ada tadi, ada, ingat, ada fathah tain, ada mana ya tuh? Dhammah tain, kemudian kasrah tain. Kita coba yang fathah tain. Di sini ada ya lagi, maka tanwinnya ini kita tidak akan membaca ron, tetapi yang akan kita baca adalah khairoyyarah. Jadi ro di sini masuk ke sini seolah-olah ada i-nya. Khairoyyarah. Nah, kalau mim contohnya di sini ya mim, sururum marfu'ah, sururum marfu'ah ya. Oke. Idgham bila hunnah. Bila, ingat, bila itu tanpa ya, dengan tanpa. La itu tidak ya. Berarti di sini tidak boleh berdengung. Kalau tadi misalkan dibacanya nunnya masuk dan ditahan sebentar, kalau ini enggak boleh. Dan tidak boleh juga jelas. Kalau idhar maka akan dibaca an, tapi kalau idgham bila hunnah maka dia akan masuk ke lam. Alam. Jadi bukan alam tapi cukup alam. Masuk tapi jelas. Sama juga dengan di sini. Mirrahiqin. Mirrahiqin.
Kemudian yang tanwinnya, di sini ada fathah tain ketemu lam, maka kita baca malalabada. Maaf ya, ini sih kayaknya domah ini. Malalubada ya. Kemudian di sini ada domah tanwin ghafurur rahim. Jadi kita baca bukan ghafurun tapi ghafurur. Tapi juga tidak boleh berdengung. Jangan sampai kita membacanya ghafurur rahim, tapi cukup dibaca ghafurur rahim. Oke. Kita back dulu, kemudian kita masuk tadi idhar sudah, idgham ma'al hunah, bila hunah sudah, kita masuk ke iklab. Nah, iklab artinya merubah atau membalik. Pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan satu huruf saja, yaitu ba, maka huruf nun atau tanwin tadi berubah menjadi lafal mim. Contohnya, di sini ada nun sukun, setelahnya ada huruf ba, maka kita tidak boleh membacanya anbu, tapi kita masukkan, kita ganti dengan mim. Amburik, ambu, ambu. Juga tidak ditahan, karena setiap huruf sebenarnya itu guna, ada gunahnya. Ambu, ambu. Kemudian kalau yang di sini yanbu'a, yambu'a, jangan dibaca yanbu'a, tapi yam, jadi mim ya. Yambu'a, sami'um basir, sami'um basir. Oke. Kita kembali, iklab sudah jelas. Jadi kalau tadi iklab itu membalik, yang tadinya nun sukun atau tanwin maka akan diganti menjadi mim, mim mati. Yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa itu samar-samar atau menutupi. Pengucapan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa dibaca samar-samar. Sini disebut ikhfa hakiki. Macam-macam huruf ikhfa antara lain ada ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Total dari huruf ikhfa ini ada 13. Jadi kalau perlu diingat-ingat, yang pertama tadi idhar ada 6, kemudian idgham ma'al hunah ada 4, idgham bila hunah ada 2, kemudian iklab ada 1, dan terakhir ikhfa itu ada 13. Oke, kita contohkan. Apabila nun sukun dulu. Nah, di sini ada contohnya nun sukun bertemu dengan shad. Nah, kalau idhar maka di sini akan dibaca min. Tapi karena ini ikhfa, ini menutupi atau menyamarkan, maka seolah-olah dia hampir masuk ke shad, tapi juga belum masuk. Milsiyam, milsiyam. Juga tidak ming, tidak ming, tapi milsiyam. Dia sudah hampir masuk ke sini tapi belum, jadi samar. Cuman perlu diketahui bahwa ikhfa di sini juga ada durasi penahannya atau dengungnya sedikit. Misalkan di sini ada zal, maka bukan min dzikrin, bukan sekedar begitu tapi ditahan. Min dzikrin, min dzikrin. Kemudian di sini min samarah, min samarah. Kalau kesusahan maka kalian boleh kok membacanya dengan ming, cuman itu salah ya, salah. Harusnya misalkan kini ditulis secara Latin maka akan tulisannya MINT, min, TS, MINTS ya, karena tha di sini. Kalau kaf bagaimana? Mingka, kayak tulisan bang,
BANK, ini MINK. Nah, begitu. Oke, berikutnya ini masih sama juga non mati, ada minsyatta. Kita cari yang tanwin. Nah, di sini tanwin. Ikhfa bertemu dengan tanwin. Di sini ada fathah tain, ada ini fathah tain semua di sini. Ini ada kasroh sebenarnya, kasroh tain di sini. Nah, ini yang buat agak, maaf ini salah ya. Harusnya diisi garis bawah di sini. Nah, misalkan kasroh tain di sini ketemu dengan zal, maka kita baca kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekali teruskan. Kullu nafsin dha'iqatu. Kalau di sini fathah tain ma'ansa sama dengan nun sukun tadi. Di sini kan tanwin itu huruf fungsinya berbunyi menjadi n. Kalau nun mati jadi juga n. Ditulis secara Latin maka akan ditulis ma. Ini juga ada an, ma'an. Ma'ansa, jadi bukan ma'ansa tapi ma'ansa. Yauman kana, bawah sendiri sabran jamila. Nah, di situ ya. Jadi intinya kalau ikhfa itu lebih ke samar-samar, tapi juga ada hunahnya, ada dengungnya, perlu ditahan. Cuman samar, tidak jelas. Kalau yang idgham tadi jelas. Contohnya non yang non mati apa tadi, miu, wawu mati ya, miu waliyu misalkan seperti. Kalau ini enggak, ini ada tanwin kemudian kepada shin, kemudian maka kita baca ghafurun syakur, bukan ghafurun. Apalagi ghafurus itu harus salah, tapi syakur. Jadi tulisnya cara Latin RUNSY, syakur ya. Itu selamat belajar. Hari itu tadi ada hukum-hukum bacaan nun sukun atau tanwin dari mulai izhar, idgham ma'al gunna, idgham bila gunna, iklab dan ikhfa. Silahkan diterapkan saat kalian membaca Al-Quran. Saya yakin kalian juga sudah paham untuk hal ini. Cuman terkadang masih lupa. Saya pernah mendapati ketika kalian tes tanya, ini hukum bacanya apa? Enggak tahu, tapi tahu bacanya. Nah, sekarang sudah tahu ya. Oke. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dipelajari dengan baik. Untuk tugasnya nanti ada di link deskripsi di bawah, silahkan dicek, dipencet, kemudian dikerjakan ya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.